kita lanjut lagi ya. Tadi sudah sampai di sini. Jadi ini sistem umum dari arsitektur dari komunikasi telepon seluler ya. Ada beberapa variasi tadi saya perlihatkan. Intinya itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Mobile station, base subsystem, dan network subsystem ya. Mobile station ini dia. Di sini bagus, di sini kelihatan pembagiannya. Jadi mobile station itu terdiri dari ini SIM-nya, HP-nya sebenarnya, HP dengan BTS-nya. Base subsystem itu antara BTS dengan BSC komunikasinya. Kemudian network nanti ya ada MSC dan beberapa komponennya. Bisa Anda browsing ya kalau mau lihat lebih banyak variasinya. Ya, nanti kita akan bedah ya secara global ya, karena saya katakan tadi kita ini bukan jurusan komunikasi atau elektro yang mendalami, tapi kita paling tidak tahu secara garis besar. Dan nanti saya akan membahas beberapa saja, nanti Anda silahkan browsing sendiri bagian-bagian yang lain. Nah, yang pertama itu bagian mobile station ya. Mobile station itu terdiri dari ini ada 2. Jadi perlengkapan perangkat mobile ya, mobile equipment, dan subscriber identity module. Atau mungkin sering Anda dengar dengan istilah SIM ya. Ya kartu sebenarnya ini. Ya, kartu perdana yang Anda beli. Kartu dari beberapa provider itu sebenarnya itu ya, itu SIM-nya sebenarnya. Jadi HP itu kan menjadi tidak terlalu berguna kalau tidak ada SIM-nya kan. Ya, bisa dipakai untuk membaca, cuma terasa hambar kalau punya HP tidak ada slot untuk SIM-nya ya. Tidak bisa komunikasi, tidak bisa koneksi internet. Jadi mobile station itu ada 2 komponennya, yaitu mobile equipment dan SIM-nya. Artinya di HP-nya itu sebenarnya. Jadi di HP-nya itu ada ya ada perangkat HP itu sendiri ya, ada perangkat HP itu sendiri dan ada kartu SIM-nya. Ada kartu SIM-nya. Ya ini sisi yang kita pegang ya, yang kita pegang. Jadi semua infrastruktur ini dibuat sebenarnya supaya kita bisa memegang perangkat yang namanya HP, handphone. Jadi sekilas kita lihat standar, maksudnya simple, tetapi ternyata suara kita itu mengalami proses yang panjang. Ya, proses yang panjang. Terus di sisi berikutnya, jadi kalau HP mungkin Anda sudah lihat ya, sudah pakai seperti itu. Di sisi berikutnya ada namanya BTS ya. Base Transceiver Station, ini juga Anda sudah sering lihat ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu banyak BTS ya, BTS. Ini ya, BTS. Mungkin Anda ya kita sering lihat lah kalau di pinggir jalan itu selalu ada antena menjulang tinggi ya, seperti ini. Jadi Anda perlu paham bahwa BTS itu, jadi kalau Anda lihat antena tinggi ini sebenarnya ini merupakan salah satu bagian dari BTS itu. Ya, jadi ada antenanya, ada towernya namanya, ada antenanya, terus ada bagian-bagian yang lain juga di bawah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya mana itu BTS ya jangan membayangkan hanya towernya saja. Jadi ada beberapa komponen-komponen di sini. Nah, di sini ilustrasinya dari perangkat mobil kita ada BTS. Ya. Kira-kira seperti ini. Nah, BTS ini fungsinya ya dia semacam penghubung dari perangkat yang kita pegang ya, HP yang kita pegang itu dengan perangkat di belakangnya, misalnya perangkat di sini. Kan sebelum
Jadi HP kita ini kan perlu diolah sampai di sini sebenarnya. Ya, tapi kan supaya bisa sampai suara kita atau data atau apapun itu sampai ke atas atau ke belakang sini itu harus melalui BTS ini. Seperti itu. Ya, bisa dibayangkan kayak WiFi lah. Jadi kita bisa akses itu kalau ada, kita bisa di warkop connect itu kalau ada akses pointnya kan ada antena di situ, ada antena untuk menerima HP kita. Jadi ini kan semuanya gelombang gelombang radio semuanya. Ya, jadi kalau mobile kan harus memanfaatkan gelombang radio. Beda dengan telepon ya. Nah, gelombang radio itu ya tidak jauh-jauh dari ya itu tadi BTS ya, BTS-nya. Di suara kita itu kan akan diubah menjadi gelombang elektromagnet. Sama kalau penyiar-penyiar radio mungkin pernah jalan-jalan ke RRI ya. Di sana kan ada antenanya pasti ya, ada antenanya. Antena itu digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal karena dari HP kita itu kan berupa frekuensi radio. Seperti itu kan. Nah, frekuensi radio itu kan harus sampai ke sistem, ke sini masuknya. Siapa yang bisa menerima itu ya perangkat inilah, perangkat BTS inilah. Itu dari suara ini sampai di HP kita diolah menjadi gelombang itu akan dikirim ke BTS. BTS juga akan mengirim ke ke kita, ke HP kita gitu kan, suara orang mungkin atau data dan seterusnya. Ya, seperti itu. Makanya di setiap BTS itu ya selalu ada antena. Seperti ini ya. Mungkin Anda lihat kayak gendang-gendang itu. Ini lebih jelas, ada lihat kayak gendang, ada kayak lurus seperti ini, ada yang kayak gendang, ya itu semuanya antenanya. Kalau access point kita lihat kan dia lurus saja kan, kecil. Nah, kalau ini ya besar dia, seperti itu, besar. Nah, biasanya ada untuk dia biasa ada dua model, ada yang kayak gendang bundar, ada yang lurus. Biasanya yang lurus ini inilah yang berhubungan dengan komunikasi atau perangkat kita. Sedangkan yang bundar-bundar ini hubungannya antara BTS dengan BTS atau BTS dengan BSC. Jadi sebenarnya kan ada komunikasi juga di antara sesama BTS ini dan tentunya sesama atau BSC ya. Tadi kan saya jelaskan bahwa BTS itu dibawahi oleh satu BSC kan. Jadi beberapa BTS itu akan menuju kepada satu namanya BSC ya, Base Station Controller. Base Station Controller. Nah, gimana supaya mereka bisa komunikasi ya? Tentu salah satu komponennya itu harus ada pelempar dan penerima. Makanya ada antenanya juga. Seperti itu. Towernya itu kan dibuat sebenarnya supaya jangkauannya lebih luas, lebih tinggi. Kan biasa kita kalau pasang antena itu semakin tinggi bambunya kan, kalau di kampung semakin tinggi bambunya kan semakin bagus siarannya. Ya. Kira-kira begitulah sederhananya. Ya. Jadi makanya dibuat BTS. BTS itu peletakannya juga butuh ilmu khusus. Ya, jadi kenapa misalnya di daerah ini kan banyak tanah kosong ya. Kenapa kok provider memilihnya di daerah A, daerah B atau titik ini ya tentu ada perhitungan-perhitungannya. Seperti itu. Ada perhitungan-perhitungannya. Ya, jadi itu tadi intinya karena ada komunikasi antara BTS dan dari BTS ke BSC maka eh, perangkat ini perangkat ini atau BTS towernya BTS ini dilengkapi dengan antena seperti ini. Jadi dia untuk melempar dan menerima.